Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Puji Tuhan ya. Ya Ibu. Ya Ibu. Baik, hari ini Ibu akan memberikan layanan terkait dengan pengambilan keputusan karir. Tapi sebelum itu Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Baik Ibu, silakan adik Ria. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Veronica Utan, Hadir Ibu. Lydia, Hadir Ibu. Rosalia, Hadir Ibu. Francisca, Hadir Ibu. Skolastika, Hadir Ibu. Amelia. Ada Ibu. Baik, hari ini hadir semua. Ya Ibu. Ibu langsung saja menjelaskan materi. Di mana tadi Ibu sudah memberitahu bahwa topik pelayanan kita pada hari ini yaitu pengambilan keputusan karir. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu pengambilan keputusan karir? Ibu. Saya Ibu. Silakan adik Paula. Menurut saya, pengambilan keputusan karir itu adalah salah satu proses pemahaman individu untuk menyelesaikan masalah. Oke, mungkin ada adik-adik yang lain? Sudah Ibu. Oke, terima kasih adik Paula. Ya, Ibu. Ibu luruskan sedikit. Jadi pengambilan keputusan karir itu adalah sebuah usaha untuk memilih pilihan tertentu di berbagai peluang yang muncul dalam proses pemilihan karir. Jadi bagi adik-adik itu sangat penting yang namanya pengambilan keputusan karir karena itu akan menentukan bagaimana tujuan karir atau masa depan adik-adik nanti. Dalam pengambilan keputusan karir ini ada yang namanya tujuan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan karir yang sesuai. Jadi pengambilan keputusan karir ini bisa menentukan tujuan karir adik-adik yang sesuai dengan apa yang ada di dalam diri adik-adik seperti bakat, minat, potensi, dan nilai-nilai kepribadian yang ada dalam diri adik-adik. Yang kedua, membangun identitas dan jati diri. Pengambilan keputusan karir ini juga bisa membangun identitas dan jati diri adik-adik. Jadi dengan pengambilan keputusan karir ini, adik-adik bisa memahami seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, seperti potensi, kelebihan, kekurangan yang ada dalam diri adik-adik. Terus yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab. Jadi tujuan dari pengambilan keputusan karir ini juga bisa meningkatkan tanggung jawab dari adik-adik. Jika adik-adik sudah memilih karir atau menentukan karir yang sesuai dengan bakat dan minat adik-adik, itu akan meningkatkan tanggung jawab adik-adik setelah adik-adik menjalankan karir tersebut. Yang keempat yaitu mempersiapkan masa depan. Tujuan dari pengambilan keputusan karir ini juga yaitu mempersiapkan diri untuk masa depan, di mana pengambilan keputusan karir ini bisa untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan pekerjaan, kuliahan yang bisa membawa dampak baik bagi adik-adik. Selain tujuan, ada juga manfaat dari pengambilan keputusan karir. Yang pertama yaitu membantu individu menemukan tujuan hidup. Jadi manfaat ini punya kaitannya dengan tujuan tadi, di mana dengan pengambilan keputusan karir ini bisa membantu adik-adik menemukan tujuan hidup adik-adik, seperti karir apa yang akan diambil oleh adik-adik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Jadi jika adik-adik mengambil keputusan atau mengambil karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri adik-adik, itu akan meningkatkan prestasi dari adik-adik saat adik-adik kuliah nanti.
Yang ketiga, mempersiapkan individu sebelum masuk dunia kerja. Jadi manfaat dari pengambilan keputusan kali ini juga akan mempersiapkan adik-adik jika adik-adik ingin melanjutkan ke dunia pekerjaan. Jadi untuk melakukan pengambilan keputusan karir ada yang namanya langkah-langkah. Yang pertama itu mulai menentukan tujuan karir. Ketika adik-adik sudah memahami bagaimana minat bakat dari adik-adik harus menentukan kira-kira setelah saya lulus SMA ini saya harus mau melanjutkan ke dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan. Setelah adik-adik menentukan tujuan karir tersebut, adik-adik mengumpulkan data atau informasi. Adik-adik harus mencari informasi kira-kira jika adik-adik ingin melanjutkan ke perkuliahan, adik-adik mencari informasi terkait dunia perkuliahan itu seperti apa, seperti universitas, jurusan, atau apapun yang berkaitan dengan dunia perkuliahan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi. Setelah adik-adik mendapatkan semua informasi terkait dengan dunia perkuliahan tersebut, adik-adik mengevaluasi kira-kira dari jurusan-jurusan yang adik-adik dapat itu, apakah jurusan itu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri adik-adik. Jika jurusan itu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri adik-adik, adik-adik bisa menentukan karir ini yang harus saya ambil. Yang terakhir yaitu memilih dan mengambil keputusan. Jika ketiga langkah-langkah tersebut adik-adik sudah lakukan, adik-adik pada langkah yang terakhir itu adik-adik memilih dan mengambil keputusan. Jadi jika adik-adik sudah menemukan jurusan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri adik-adik, adik-adik mengambil keputusan sudah. Dalam pengambilan keputusan karir ini ada yang namanya tantangan dan hambatan. Namun sebelum masuk ke tantangan dan hambatan, kita ice breaking dulu karena saya lihat adik-adik sudah lemas seperti sebelum. Kurang love you Ibu. Oke. Jadi Ibu minta adik Paula untuk memimpin kita dalam ice breaking. Baik teman-teman, saya minta semuanya untuk berdiri. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa ambil ballpoint atau kertas yang ada di meja, atau bisa bergandengan dengan teman. Baik, jadi permainan Baik, jadi permainannya itu adalah sikat, sikut, dan sakit. Jadi kalau saya bilang sakit, pegang perut, sikut, pegang di siku, dan kalau sikat, berarti teman-teman harus merebutkan, mengambil ballpoint atau barang yang ada di depan teman-teman. Baik, semuanya siap? Ya. Sikat. Sikat itu ambil. Salah, saya instruksi salah. Tidak pengaruh apa lah. Terang. Menulis mana lagi ya teman-teman? Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Lanjutkan materi di tantangan dan hambatan. Oke, dalam pengambilan keputusan karir itu ada tantangan dan hambatan. Yang pertama yaitu tidak memiliki pemahaman diri. Jadi adik-adik, kalau kita mengambil keputusan karir itu kita harus memahami diri kita sendiri. Untuk memudahkan kita untuk mengambil keputusan itu, terlebih dahulu kita pahami dulu bagaimana
diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita, agar kita bisa memudahkan dalam pengambilan keputusan karir. Yang kedua, kurangnya informasi. Jadi salah satu hambatan dalam pengambilan keputusan karir itu adik-adik kurangnya informasi. Jadi untuk mengambil keputusan karir itu adik-adik harus mencari tahu lebih banyak tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan karir yang akan adik-adik ambil. Yang ketiga yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga di sini di mana jika mengambil keputusan karir itu harus adanya persetujuan dari orang tua atau keluarga adik-adik. Jadi ini merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan karir, karena kadang orang tua itu memberikan masukan tentang pilihan karir tapi tidak sesuai dengan minat dan potensi yang ada dalam diri kita. Namun dalam tantangan itu ada yang namanya solusi. Jadi solusinya yaitu mengakses informasi. Kalau misalnya adik-adik kurang dalam informasi tentang karir, adik-adik harus mengakses informasi lebih banyak lagi, misalnya dari internet, dari orang-orang yang lebih profesional terkait dengan karir yang ingin adik-adik ambil. Yang kedua, berkomunikasi terbuka dengan orang tua. Jika adik-adik mengalami kendala tentang pemilihan jurusan, kalau misalnya ada ketidaksesuaian antara pilihan jurusan dari adik-adik dengan orang tua, adik-adik harus berkomunikasi terbuka tentang jurusan yang adik-adik ambil. Pasti orang tua akan mengerti dan memahami kalau adik-adik berkomunikasi dengan orang tua adik-adik. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman diri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dalam mengambil keputusan karir itu hal yang paling utama dan yang paling penting itu adalah pemahaman diri sendiri. Jadi jika adik-adik belum memahami diri sendiri, adik-adik belum bisa menentukan jurusan apa yang harus adik-adik ambil. Jadi di sini perlu meningkatkan pemahaman diri dari adik-adik. Baik, itu saja materi yang Ibu sudah jelaskan terkait dengan layanan kita pada hari ini. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman di mana saat ini kami sedang berada di bangku kelas 3 SMA, yang dimana sebentar lagi kami akan tamat dari sekolah menengah atas. Jadi pengalaman saya merasa tertarik dengan dunia perkuliahan, di mana saya ingin menjadi seorang guru, dan jurusan yang ingin saya ambil adalah bimbingan dan konseling. Namun ada kendala di mana kami harus mempersiapkan diri dengan baik dan juga matang, di mana kami juga harus mempunyai keterampilan serta potensi dalam diri kami untuk bisa menguasai jurusan yang kami ambil. Kira-kira menurut Ibu, tips apa yang bisa Ibu berikan untuk kami supaya bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam pribadi kami? Oke. Baik, terima kasih Adik Paula. Mungkin saran dari Ibu, karena Adik Paula kan mau ambil jurusan bimbingan dan konseling, tapi hal apa yang harus dipersiapkan dari dalam diri Adik Paula? Jadi menurut Ibu, Adik Paula itu harus mempersiapkan diri dengan lebih baik itu dengan mengikuti seminar, praktik, magang. Itu mungkin bisa menambahkan wawasan Adik Paula terkait dengan jurusan yang ingin Adik Paula ambil. Mungkin itu saja dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ya sama Adik Paula. Mungkin ada dari adik-adik yang lain yang ingin menceritakan pengalaman. Sudah Ibu. Jadi materi yang sudah Ibu jelaskan, adik-adik sudah paham semua. Sudah Ibu. Oke, kita tepuk tangan untuk semua. Yang terakhir, Ibu akan memberikan
memberikan kesimpulan terkait materi kita pada hari ini, yang dimana pengambilan keputusan karir itu adalah suatu proses penting yang melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan masa depan. Tujuannya itu meliputi penentuan jalur karir yang sesuai dengan potensi individu, membangun jati diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke, untuk materi kita pada hari ini sampai di sini saja. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bila Ibu